Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Anggunan Anda dengan saya sendiri, Dwita Rusyidah, Rizky Nugraha, Cantika Maharani, dan Yolanda Bunga, dan Fauzan Nur. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang PPh orang pribadi, soal nomor 8 dan soal nomor 9. Untuk soal nomor 8 akan dibahas oleh Yolanda dan Anggun, kemudian untuk soal nomor 9 akan dibahas oleh Rizky, Cantika, Juwita, dan Fauzan. Selanjutnya untuk nomor 8. Soal 8. Tuan Wanto, wira swasta di bidang perdagangan ATK mulai berdagang bulan Agustus 2024. Penghasilan bruto dalam tahun 2024 berturut-turut, yaitu bulan Agustus sebesar 127 juta, bulan September sebesar 190 juta, bulan Oktober sebesar 250 juta, bulan November sebesar 290 juta, bulan Desember sebesar 310 juta. Status Tuan Wanto adalah K3. Tuan Wanto menggunakan PP 55 tahun 2022 dalam menghitung pajak terutang. Berdasarkan PP 55 2022, bagi yang menggunakan PP 55 tahun 2022 sampai omset sebesar 500 juta tidak kena pajak. Tadi kan Tuan Wanto merupakan wira swasta di bidang perdagangan ATK. Nah, ini berarti masuk ke wajib pajak orang pribadi usaha. Kemudian, Tuan Wanto menggunakan PP 55 tahun 2022. PP 55 tahun 2022 membahas untuk pajak penghasilan UMKM. Jadi, PP 55 tahun 2022 jika memiliki omset di bawah 500 juta tidak akan dikenakan pajak. Namun, jika di atas 500 juta akan dikenakan pajak yang besarannya sebesar 0,5%. Dan 500 juta ini dikategorikan sebagai PTKP. Dan 500 juta ini akan digunakan sebagai pengurang penghasilan brutonya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggun Ananda. Untuk pertanyaan soal nomor 8, yaitu hitunglah berapa yang dibayar Tuan Wanto dalam tahun 2024 dan kapan disetor pajak terutang tersebut. Untuk waktu setor PP 55 tahun 2022 adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian untuk perhitungannya sebagai berikut. Untuk Tuan Wanto ini dihitung sesuai dengan bulanannya. Jadi yang pertama itu pada bulan Agustus, peredaran brutonya sebesar 127 juta. Kemudian peredaran usaha kumulatifnya sebesar 127 juta dan peredaran bruto tidak kena pajaknya itu 0 rupiah karena pada bulan Agustus penghasilan Tuan Wanto belum mencapai 500 juta sehingga dia tidak perlu dipotong PTKP-nya. Kemudian peredaran usaha kena pajaknya juga 0 karena dia di bawah 500 juta jadi dia tidak kena pajak. PPh final terutang setelah RUU juga 0 dan PPh final terutang sebelum RUU sebesar 635.000. 635.000 ini didapat dari 172 juta dikali 0,5%. Kemudian untuk bulan September, Tuan Wanto peredaran brutonya sebesar 190 juta dengan peredaran usaha kumulatif 317 juta. Dan peredaran bruto tidak kena pajaknya juga 0 rupiah karena dia belum mencapai 500 juta pada bulan tersebut. Dan peredaran usaha kena pajaknya juga 0 rupiah. Dan PPh final terutang setelah RUU HPP-nya juga 0 dan PPh final terutang sebelum RUU HPP-nya sebesar 950.000 itu dari 190 juta kali 0,5%. Kemudian untuk bulan Oktober, peredaran brutonya sebesar 250 juta dan peredaran usaha kumulatifnya sebesar 567 juta. Nah, di sini dia sudah mulai dikenakan peredaran bruto tidak kena pajak sebesar 500 juta. Jadi dari penghasilan peredaran bruto kumulatifnya dikurang 500 juta. Itu akan menghasilkan peredaran usaha kena pajaknya sebesar 67 juta.
Dan PPh final terutang setelah RUU HPP-nya sebesar 335.000 itu dari 67 juta dikali 0,5%. Dan PPh final terutang sebelum RUU HPP-nya sebesar 1.250.000 itu dari 250 juta dikali 0,5%. Untuk bulan November, peredaran brutonya 290 juta. Peredaran kumulatifnya sebesar 857 juta. Nah, di bulan November ini dia sudah mencapai 500 juta, bahkan lebih dari 500 juta. Dan peredaran usaha kena pajaknya sebesar 290 juta. PPh final terutang setelah RUU HPP sebesar 1.450.000 dari hasilnya itu dari 290 juta dikali 0,5%. Dan PPh final terutang sebelum RUU HPP juga 1.450.000. Hasilnya dari 290 juta dikali 0,5%. Dan terakhir yaitu bulan Desember dengan peredaran bruto 310 juta, peredaran usaha kumulatifnya juga 1.167 juta, yang dimana dia lebih dari 500 juta, maka peredaran usaha kena pajaknya sebesar 310 juta. Dan PPh final terutang setelah RUU HPP itu sebesar 1.550.000. Hasilnya itu dari 310 juta dikali 0,5%. Dan PPh final terutang sebelum RUU HPP juga sama, yaitu dari 310 juta dikali 0,5% menghasilkan 1.550.000. Dengan adanya RUU HPP, maka beban pajak yang harus dibayar Tuan Wanto menjadi berkurang Rp2.500.000. Selanjutnya untuk soal nomor 9 akan dibahas oleh rekan saya yaitu Juwita. Jadi Bapak ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai dua penghasilan. Yang pertama, dia sebagai karyawan di LSM dan memiliki pekerjaan bebas yaitu bengkel motor. Untuk penghasilan neto karyawan sebesar 96 juta. Lalu untuk penghasilan dari pekerjaan bebasnya itu sebesar 300 juta. Lalu untuk kepentingan pajaknya, Bapak A menggunakan tarif atau mekanisme umum. Lalu ada penghasilan dari pekerjaan bebas sebesar 300 juta didapat dari usaha bengkel motor. Dan ada penghasilan dari pekerjaan suami sebesar 96 juta. Lalu ada pekerjaan investasi atau lain. A, ada bunga deposito, di sini dijadikan 0 karena termasuk PPh pasal 4 ayat 2. Lalu yang B, ada warisan dari orang tua juga 0 karena termasuk bukan objek pajak penghasilan. Lalu ada yang C, SAU koperasi, ini juga 0 karena bukan objek pajak penghasilan. Lalu ada D, honor sebagai guru tamu, ini termasuk penghasilan PPh 21 yang akan diperhitungkan kembali sebesar 500.000. Lalu ada E, menyewakan rumah, ini juga 0 karena termasuk PPh final. Lalu ada F, menyewakan mobil, termasuk PPh 23 sebesar 3 juta. Lalu, untuk penghasilan neto fiskal didapat dari seluruh penghasilan yang akan diperhitungkan kembali. Didapat dari penghasilan dari pekerjaan bebas, ditambah penghasilan dari pekerjaan suami, ditambah honor sebagai guru tamu, ditambah penghasilan dari menyewakan mobil, sehingga penghasilan netonya adalah Rp399.500.000. Untuk PTKP Bapak A ini termasuk TK 0 dan besarannya adalah Rp54 juta. Lalu, PKP didapat dari penghasilan neto fiskal dikurang PTKP sehingga dapat Rp345.500.000. Lalu untuk PPh terutang, ini menggunakan tarif pasal 17 dari penghasilan kena pajak. Yang pertama ada 5% dikali 60 juta, lalu ditambah 15% dikali 190 juta, lalu ditambah 25% dikali 90 juta 500, dan mendapatkan hasil 55.375.000. Lalu untuk pajak penghasilan dipotong pihak lain ini, yang pertama dari gaji sebagai karyawan. Besaran gaji yang dapat adalah 96 juta, dikurangi biaya jabatan sebesar 5%, dikali penghasilan bruto. Hasilnya adalah 4.800.000. Lalu
Gaji dikurangi biaya jabatan, hasilnya menjadi penghasilan neto sebesar 91.200.000. Lalu dikurangi PTKP, untuk PTKP-nya TK0 sebesar 54 juta. Lalu hasilnya akan menjadi penghasilan kena pajak sebesar 37.200.000. Dan dikali tarif pasal 17, untuk tarif pasal 17 ini dari 37.200.000 adalah 5%, sehingga hasilnya 1.860.000. Lalu ada penghasilan dari honor. Untuk honor ini sudah dipotong dari pemberi penghasilan. Besarannya penghasilan bruto yaitu 500.000 dikali 50% dikali tarif pasal 17 yaitu 5%. Hasilnya 12.500. Lalu ada penghasilan dari menyewakan mobil sebesar 2% dari penghasilan bruto sebesar 3 juta. Yaitu hasilnya di 3 juta dikali 2%. Hasilnya 60.000. Lalu ada PPh yang harus dibayar sendiri didapat dari PPh terutang sebesar 55.442.500 dikurangi PPh dipotong pihak lain sebesar 1.932.500 sehingga hasilnya 53.442.500. Untuk PPh pasal 25 tidak ada. Lalu untuk PPh kurang bayarnya sebesar 53.442.500. Untuk PPh angsuran 25 sebulan yaitu 53.442.500 dibagi 12. Hasilnya adalah 4.453.541 rupiah. Untuk hasilnya ini dibulatkan menggunakan pembulatan ke bawah. Baik, sekian dari presentasi kami untuk soal nomor 8 dan 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.